Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau mereview aplikasi penerimaan pegawai berbasis website. Nah, untuk tampilan ini merupakan tampilan utama dari halaman pengunjung. Ingat ya, pengunjung berbeda dengan pelamar. Berbeda ya. Nah, ini merupakan tampilan utamanya dari halaman pengunjung. Sekarang kita coba review halaman adminnya. Oke, kita coba login aja. Admin, kita masukkan username admin, passwordnya admin, kita login. Oke, nah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk tampilan ini merupakan tampilan utama dari halaman admin teman-teman, dimana halaman ini akan muncul ketika admin berhasil melakukan login dengan mengisi username dan password yang diinputkan teman-teman. Ini menu dashboardnya. Nah, ini ada data pelamar. Nah, data pelamar itu data pelamar yang sudah melakukan pelamaran di lowongan yang tersedia pada PT Matsuo Precision Indonesia. Misalkan di sini ada lowongan programmer PHP, terus staf gudang admin, kita pilih misalkan staf gudang. Pilih jumlah pelamarnya ada berapa. Nah, ini pelamarnya ada satu baru, Fajar misalkan. Terus ada misalkan admin QC. Nah, pelamarnya ada dua misalkan. Oke. Nanti saya jelaskan proses alur pelamar kerjanya. Nah, di sini ada data, ada menu lowongan. Nah, menu lowongan ini berisi tentang informasi lowongan pekerjaan yang ada di PT Matsuo Precision Indonesia ini. Di mana fitur actionnya ada 3. Yang pertama tambah, edit, hapus, dan satu lagi teman-teman, kriteria atau cari kriteria atau tambah kriteria dari setiap lowongan pekerjaannya teman-teman, atau syaratnya gitu teman-teman. Terus ada menu user. Nah, menu user ini berisi tentang calon pelamar yang sudah melakukan registrasi teman-teman. Jadi data-datanya ada di sini, ditampilkan di sini teman-teman. Nah, kita cek misalkan ini teman-teman data dirinya. Kayak misalkan Fajar, kita lihat detailnya. Nah, informasi tentang data dirinya teman-teman. Terus file. Nah, menu file ini berisi tentang dokumen-dokumen yang dijadikan syarat untuk syarat untuk lowongan pekerjaannya teman-teman. Misalkan formulir ujian. Nah, nanti formulir ujian ini di-download oleh calon pegawai misalkan teman-teman. Atau surat pernyataannya tujuannya untuk di-download oleh calon pelamarnya teman-teman. Sama fiturnya ada tambah, edit, dan hapus. Nah, di sini terus ada perhitungan. Perhitungan ini fungsinya menyeleksi hasil dari setiap ujian yang dilakukan oleh calon pelamar teman-teman. Misalkan admin QC misalkan, kita pilih. Nah, jumlah pelamarnya ada 2 misalkan teman-teman. Nanti kita hitung nilai siapa yang paling tinggi, maka dia yang akan diterima teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kan teman-teman, pelamar ada 2, yang paling data nilai yang paling tingginya ini Agung. Oke, selanjutnya saya coba jelaskan menu-menu yang ada di halaman calon pelamar teman-teman, atau pelamar kerja teman-teman. Gimana proses registrasinya sampai dia login, dan bagaimana proses rekrutan karyawan itu dilakukan teman-teman. Langsung aja kita praktekin.
Nah, kita coba bikin akun baru ya teman-teman. Kita coba register. Misalkan nama lengkap sembarang aja, misalkan Nopi, email nopi@gmail.com, username-nya Nopi, passwordnya juga sama Nopi, sembarang aja, cuma testing ini. Register, berhasil, oke. Kita coba login. Nah, login yang tadi kita register kita inputin lagi teman-teman. Nopi, passwordnya Nopi, login. Nah, berhasil ya teman-teman. Nah, di sini Nopi diharuskan mengisi data dirinya teman-teman. Kita pilih foto profilnya sembarang aja. Kita pilih gambar burung. Oke, misalkan nama Nopi, alamat misalkan sembarang aja teman-teman. Bekasi, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir, handphone sembarang aja. Misal pendidikan terakhir misalkan S1 jurusan teknik informatika. Kita upload CV-nya teman-teman, choose file. Nah, sembarang aja teman-teman, kita anggap ini CV-nya teman-teman, kita anggap aja sembarang. CV-nya simpan. Oke. Nah, di sini juga ada fitur cetak kartu sebagai tanda nanti misalkan panggilan ke perusahaan, ada panggilan di perusahaan. Nah, ini sebagai tanda kartu pesertanya teman-teman. Nah, ini tanda kartu pesertanya teman-teman. Oke. Nah, sekarang bagaimana proses perekrutannya itu teman-teman, dari mulai dibuatnya lowongan sampai proses perekrutannya teman-teman. Oke, kita coba balik lagi ke halaman adminnya ya teman-teman. Admin. Nah, lowongan. Kita coba tambah lowongan baru teman-teman. Kita coba tambah, misalkan staff HRD, kuota penerimaan misalkan 2, status aktif kita simpan. Oke. Nah, berhasil diinputkan ya teman-teman. Lowongannya staf HRD, kuotanya 2, status aktif. Nah, kita tambah kriterianya teman-teman. Kriterianya tambah, misalkan menguasai matematika dasar. Bobot penilaiannya misalkan 10. Input nilai. Nah, input nilai ini misalkan nanti setelah calon pegawai mengisi lembar ujian, kan lembar ujiannya nanti diupload dan nanti hasilnya bisa diinput oleh admin teman-teman. Sama nanti bisa diupload, ini upload filenya gitu teman-teman, upload file pengujiannya, maaf maksud saya hasil isiannya gitu teman-teman. Kita simpan. Oke. Staf HRD, kota 2, kriterianya menguasai matematika dasar. Oke. Nah, selanjutnya kita coba kembali ke halaman admin, pengunjung tadi teman-teman. Nah, ini kan
akun Nopi ya teman-teman. Nopi. Nah, bagaimana si Nopi ini melamar pekerjaan yang ada di PT Matsuo Precision Indonesia teman-teman. Langsung aja kita pilih menunya, terus download. Nah, misalkan download formulir ujian teman-teman. Nah, nanti formulir ujian ini didapat dari inputan admin tadi teman-teman. Nah, yang file ini teman-teman, formulir ujiannya teman-teman. Admin upload di sini, nanti si calon pegawai bisa mendownload formulir ujiannya misalkan teman-teman. Ya, misalkan kita coba download misalkan teman-teman. Anggap aja ini dokumen tesnya teman-teman, atau dokumen pengujiannya teman-teman. Ini saya upload sembarang teman-teman karena nggak ada sebagai testing aja gitu teman-teman. Kita anggap aja ini sebagai dokumen uh, lembar soalnya teman-teman. Anggap aja sudah di download. Nanti si calon pegawai Nopi ini pilih menu penerimaan. Nah, di sini kan muncul daftar penerimaan atau daftar lowongannya. Ada staf HRD yang tadi kita coba inputkan di halaman admin tadi. Kuotanya 2, kita lihat detailnya. Nah, syaratnya tadi kan yang kita inputkan, menguasai matematika dasar. Oke, kita lamar menguasai matematika dasar, choose file. Nah, choose file ini, upload berkas ini, tadi kan Nopi ini mendownload lembar ujiannya teman-teman, atau dokumen soal ujiannya. Nanti anggap aja itu soal ujian, terus si Nopi isi, terus setelah diisi filenya diupload di sini teman-teman. Choose file, anggap aja yang tadi ini lembar jawabannya teman-teman, sembarang aja tadi kita simpan. Oke, berkas berhasil diupload teman-teman. Nah, ini kan baru Nopi aja teman-teman. Sebagai parameternya saya coba bikin atau login akun pegawai lagi teman-teman, biar ada perbandingan nanti di proses penilaian adminnya teman-teman. Kita buka browser lagi teman-teman. Kita buka Opera, browser apa aja bebas. Localhost, tadi saya sudah coba-coba buat akunnya teman-teman, ini masih ada. Kita coba logotin aja teman-teman. Logout. Oke, sekarang kita coba login lagi. Agung, ini data pegawai yang tadi sebelumnya saya sudah buat teman-teman. Agung, login, berhasil. Oke, sama, anggap aja si Agung melakukan download formulir ujiannya. Nanti setelah formulir ujian di download, si Agung pilih menu penerimaan. Agung juga melamar staf HRD, detail, lamar. Terus Agung juga mengupload hasil ujiannya. Sama, kita sembarang aja simpan. Oke, kita bikin 3 pelamar ya teman-teman. Ada Agung, Nopi. Sekarang kita coba login lagi teman-teman sebagai pegawai. Tadi saya juga sudah buat akun lagi, Ahmad namanya, Ahmad. Passwordnya juga sama, Ahmad. Login. Oke, sama, anggap aja si Ahmad ini melamar
melakukan download formulir ujiannya, nanti terus dia melakukan pelamaran di staf HRD, detail lamar, terus Ahmad, anggap aja si Ahmad ini mengupload hasil ujiannya sama kayak yang tadi, terus upload teman-teman, sembarang aja misalkan teman-teman, terus simpan. Oke, nah sudah ada 3 pelamar ya teman-teman. Sekarang kita cek di halaman adminnya teman-teman, kita refresh. Nah, kita pilih menu data pelamar, kita pilih staf HRD, kita pilih, bener kan teman-teman, ada 3, ada Nopi, ada Agung, dan ada Ahmad. Nah, ini rincian nilainya teman-teman. Nah, ini kan rincian nilai Nopi teman-teman. Kita lihat berkas hasil ujian yang diupload si Nopi ini teman-teman. Nah, kita anggap aja misalkan si Nopi bener 60 gitu teman-teman. Kita anggap aja si Nopi bener 60 gitu teman-teman. Dari 10 soal bener 60 kita kasih. Kita beri nilai 60 misalkan teman-teman. Simpan. Oke. Terus Agung teman-teman. Kita lihat lagi nilai Agung misalkan teman-teman. Kita lihat berkas hasil ujian yang diupload Agung. Nah, Agung ini kita anggap nilainya 80 teman-teman. Kita input Agung 80 misalkan teman-teman. Simpan. Oke. Terus Ahmad ini teman-teman, kita lihat berkas nilainya yang dikirim Ahmad, misalkan Ahmad ini 75 teman-teman. Kita input nilainya 75. Simpan. Oke. Nah, kan masing-masing pelamar nilainya sudah diinput oleh admin ya teman-teman. Nah, terus kita cek di perhitungannya teman-teman. Di perhitungannya kita pilih lowongan staf HRD, pilih. Nah, dari kita lihat nilainya ya teman-teman. Nilai Nopi 60, terus nilai Agung 80, nilai Ahmad 75. Oke, kita coba hitung teman-teman. Hitung. Nah, hasilnya ini teman-teman. Nilai tertinggi Nopi dan Agung. Apakah benar? Nopi kita cek 60, puluh 75. Oke, simpan. Sorry teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasil tertingginya teman-teman. Agung, Ahmad, dan Nopi teman-teman. Nilainya 80, 75, dan 60. Maaf tadi masih loading teman-teman. Dia hasilnya yang paling tinggi tadi Nopi, seharusnya bener Agung, Ahmad, dan Nopi. Nah, kan karena kuotanya ada 2, lowongannya kuotanya cuma ada 2 teman-teman. Kita umumkan ya teman-teman. Umumkan. Oke, berhasil diumumkan. Nah, data pelamarnya nih teman-teman. Nih lowongannya teman-teman. Staf RD kan kuotanya 2, sedangkan pelamar tadi ada 3 teman-teman. Nah, untuk melihat hasilnya teman-teman, si pegawai, kita coba masuk ke halaman calon pegawai teman-teman. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi masing-masing calon pelamar bisa melihat hasil lowongan yang dia ikuti teman-teman.
Misalkan, nah penerimaannya teman-teman. Ini pengumuman maksud saya teman-teman. Pengumuman. Nah, jadi setiap masing-masing calon pegawai bisa melihat pengumuman hasil penerimanya teman-teman. Misalkan staf HRD. Kita pilih. Nah, yang diterima Ahmad, Agung dan Ahmad teman-teman. Dua ini teman-teman. Karena kenapa dua? Karena kuotanya ada dua. Dan Agung dan Ahmad ini merupakan nilai tertingginya teman-teman. Dibanding Nopi teman-teman. Nah, jadi pengumuman lulus staf HRD-nya teman-teman. Pengumuman lulus lowongan staf HRD teman-teman. Oke. Alurnya begitu ya teman-teman. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.